Karena dulu saya menganggap bahwa pemerintah akan memposisikan kebiri kimia sebagai bentuk perlakuan yang retributif, maka saya menentang keras. Tapi kemudian, nih, lain lisan, lain tulisan. Ketika sesama menteri lisannya ternyata silang sengketa, tapi ternyata rumusan tentang kebiri di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sangat rapi. Mas Reza, selama ini kan selalu Mas Reza yang memulai dulu, melontarkan pertanyaan dan sebagainya. Sekarang ganti. Saya agak gelisah ya dengan suara-suara mengenai masalah undang-undang yang populer dengan undang-undang kebiri ya. Undang-Undang kebiri udah lama, Ya, tahun 2016. tapi sekarang peraturan pemerintahnya, ya PP kebiri ini memang cukup menggelisahkan, beberapa udah menentang dan sebagainya. Nah, saya ingin dapat informasi lebih dalam lagi dari Mas Reza mengenai masalah ini. Sebetulnya penjelasan yang lebih detail mengenai PP kebiri ini, ya, ini kan sering dikatakan sebagai ini apa ya, tidak layak, ini keji, ini melanggar HAM. Mungkin Mas Reza bisa ada pendapat mengenai masalah itu. Kalau disunat di hitan itu sebagian dari kulit penisnya dipotong. Ya, ya. Dipotong ya, jadi dipisah gitu. Ya. Kebiri kimia bukan seperti itu. Jadi kebiri kimia sebagai bentuk sanksi, kata orang sanksi nih, sejenak kita gunakan kata sanksi. Sebagai bentuk sanksi atau hukuman bagi predator, itu tidak ada yang dipotong sama sekali. Jadi fisik organ reproduksi si predator ini utuh. Tidak ada yang dipisah, tidak ada yang dipotong sama sekali. Tapi yang diintervensi, yang coba dimodifikasi adalah hormonnya. Jadi hormon laki-lakinya. Asumsinya kalau hormon itu dimodifikasi, maka hasrat seksualnya diharapkan akan juga terkendali. Tapi harus kita samakan persepsi. Walaupun sesaat lalu saya gunakan kata hormon laki-laki, tapi kita harus sepakat bahwa yang namanya predator seksual tidak semata-mata laki-laki. Juga ada predator seksual yang jenis kelaminnya perempuan. Dengan demikian, kebiri kimia bukan hanya bentuk perlakuan yang dikenakan terhadap predator laki-laki. Tapi kebiri kimia juga bisa dikenakan kepada pelaku yang berjenis kelamin perempuan. Itu pernah ada kasusnya? Oh, kita harus sepakat, Kak, bahwa tidak semua aksi kejahatan seksual terhadap anak-anak hanya dilakukan oleh laki-laki. Mungkin persentasenya akan berbeda. Yang satu lebih banyak, yang satu lebih kecil. Tetapi penggunaan angka atau persentase semacam itu juga patut kita cermati ulang. Kenapa? Karena ini kan kejahatan yang ibarat gunung es. Siapa yang bisa memastikan bahwa angka yang terekspos ke publik adalah jumlah kejadian yang sesungguhnya? Tapi saya ingin dapat contoh yang itu pelaku perempuan. Pernah nggak ada yang terungkap misalnya? Oh, contoh? Ya, yang jadi bahan berita misalnya. Banyak ibu kandung yang memaksa anak kandungnya laki-laki untuk maaf melakukan hubungan seksual dengan ibunya. Dengan ibunya sendiri. Jadi incest kan? Incest itu mungkin bahasa yang ada dalam kamus psikologi. Tapi kalau kita bawa ke Undang-Undang Perlindungan Anak, tetap saja sebutannya adalah kejahatan seksual terhadap anak. Yang pelakunya adalah orang tuanya sendiri, spesifik ibu kandungnya sendiri. Dan itu dilakukan dengan pemaksaan? Berulang kali. Mungkin pemaksaan, mungkin grooming ya, bujuk rayu, iming-iming dan segala macam. Nah, alhasil sekali lagi, terhadap perempuan pun, kalau memang dianggap bahwa kebiri kimia patut untuk dikenakan kepada yang bersangkutan, ya silakan saja. PP ini, PP yang Kak Seto sebut ini sama sekali tidak menyebut bahwa kebiri kimia hanya dikenakan terhadap pelaku berjenis kelamin laki-laki. Jadi jelas ya? Kebiri kimia bukan sunat. Kebiri kimia bukan memisahkan sebagian dari organ kelamin dari organ kelamin yang lain. Sama sekali tidak ada potong-memotong. Masukkan zat kimia tertentu,
pengaruhi hormonnya, maka dampaknya akan ke hasrat seksualnya. Mungkin mirip-mirip dengan program KB, metode suntik hormonal, gitu Kak. Oke, nah sekarang seberapa efektif tindakan itu? Lalu kan orang masih bingung nih, ini sebetulnya bentuk retributif atau justru rehabilitatif? Begitu. Saya ingat Kak, Ya. dulu sekali, saya orang yang menentang keras adanya wacana atau rencana penerapan kebiri di Indonesia. Ya. Kenapa? Kebetulan saya sempat berbincang-bincang, bertukar pikiran dengan 2 menteri dulu. Ya. Notabene mereka juga perempuan, 2 orang menteri. Apa yang saya tangkap dari mereka? Menteri A bilang kebiri kimia itu seperti ini. Sementara Menteri B menyebut kebiri kimia itu begitu. Simpulan saya, ini kok 2 menteri, berarti sesama jajaran pemerintah sendiri ternyata pandangan mereka, persepsi mereka tentang kebiri kimia masih silang sengketa. Dan saya menangkap kesan tampaknya pemerintah saat itu memposisikan kebiri kimia itu sebagai bentuk retributif. Ya, berarti ini ada unsur semacam kekejian, balas dendam, atau pelanggaran HAM seperti yang banyak sekarang diungkapkan ya oleh beberapa kalangan ini. Orang Barat menyebutnya eye for an eye. Mata balas mata, nyawa balas nyawa, penderitaan korban harus dibalas dengan penderitaan si pelaku. Ini filosofinya retributif. Karena dulu saya menganggap bahwa pemerintah akan memposisikan kebiri kimia sebagai bentuk perlakuan yang retributif, maka saya menentang keras. Tapi kemudian, nih, lain lisan, lain tulisan. Ketika sesama menteri lisannya ternyata silang sengketa, tapi ternyata rumusan tentang kebiri di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sangat rapi. Yuk kita buka ya Kak, Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Ya. Syukur-syukur nanti bisa di-display di layar. Bahwa di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2016, yaitu ini kan sebetulnya revisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya, ada 3 jenis sebutlah perlakuan bagi predator seksual, yaitu pembukaan identitas, pemasangan alat pelacak, dan yang ketiga kebiri. 3 bentuk perlakuan ini ada dalam undang-undang yang sama, tapi menggunakan istilah yang berbeda. Kita cek satu persatu ya. Terhadap pembukaan identitas si pelaku, undang-undang menggunakan sebutan pidana tambahan. Jadi kita bayangkan ini memang bentuk penghukuman, membuat batasan ketat kepada si pelaku. Dengan kata lain sedikit banyak memunculkan perasaan sakit, perasaan sengsara, perasaan hina dina pada diri si pelaku. Pokoknya tidak menyenangkan, pokoknya retributif. Itu khusus pembukaan identitas. Tapi ketika bicara tentang pemasangan alat pelacak, dan lebih khusus bicara tentang kebiri, ternyata undang-undang menggunakan istilah yang berbeda, yaitu tindakan. Nah, yang satu tindakan, yang satu lagi pidana tambahan. Penggunaan istilah yang berbeda tentu bukan sesuatu tanpa makna. Alhasil, mulai tertangkap oleh saya bahwa negara mulai memposisikan kebiri kimia sebagai bentuk tindakan, bukan penyengsaraan, bukan retributif, tapi bentuk rehabilitasi. Nah, kalau kemudian kebiri kimia di Indonesia diposisikan sebagai bentuk rehabilitasi, maka saya mulai mendukung nih. Mulai mendukung, belum mendukung 100%. Kenapa? Karena masih harus ada ketentuan-ketentuan teknis berikutnya. Tapi sejenak, per detik ini yang ingin saya katakan, akhirnya saya berbalik. Dari yang semula menolak atau menentang keras, akhirnya mulai bergeser menjadi sebutlah netral, cenderung setuju. Nah, tapi apakah kemudian, saya itu tadi bertanya, apakah kebiri kimia efektif atau tidak? Memang setiap data akan tergantung pada wilayah dan waktu. Tapi paling tidak, dalam perpustakaan yang saya punya, ada data yang menunjukkan di 6 negara Eropa yang memberlakukan kebiri kimia, ternyata kebiri kimia itu mujarab, kan? Artinya memunculkan efek jerah. Di sana dibandingkan, ada para predator yang dikebiri,
dan ada predator yang tidak dikebiri. Di kalangan predator yang dikebiri, tingkat residivismenya hanya sekitar 7%. Berarti kalau ada 100 orang predator, kalau terhadap 100 orang itu dikebiri kimia, maka yang mungkin mengulangi perbuatan jahatnya hanya 7 orang. Tanda petik hanya 7 orang. Tapi di kelompok sebelah, di predator yang tidak dikebiri, tingkat residivismenya mencapai angka sekitar 50 sampai 60%. Sampai begitu jauh. Jauh sekali, marginnya jauh sekali, selisihnya jauh sekali. Itu salah satu negara misalnya mana? Swiss, Belanda, Jerman, ada 6 negara. Itu beberapa negara yang saya sebut tadi. Nah, kalau kemudian data tersebut jadi dasar bagi kita untuk berpikir, maka kita patut untuk optimis. Sekali lagi, kalau kebiri kimia diberlakukan sebagai bentuk rehabilitasi, sebagai bentuk intervensi medis, berarti konteksnya adalah pengobatan atau penyembuhan, maka mudah-mudahan para pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia pun, kalaupun ada yang mengulangi perbuatan biadab mereka, jumlahnya berada pada kisaran angka 7% itu. Kita punya dasar untuk membangun dugaan atau bahkan harapan seperti itu, Kak. Jadi efektif atau tidak? Efektif. Tapi yang 7% bagaimana? Ya tunjukkan saja ke saya, ada tidak obat yang kemudian mujarab untuk seluruh pasien? Kan tidak ada. Cocok-cocokan juga. Tapi data itu sekali lagi memberikan justifikasi bagi kita untuk mudah-mudahan nih kebiri kimia akan mujarab untuk mengubah tabiat pelaku. Karena itu bentuknya bukan sebagai retributif, bukan sebagai semacam tambahan pidana dan sebagainya, berarti juga harus ada persetujuan dari pelaku. Poin bagus. Kalau kita baca PP 70 tahun 2020, sayang beribu sayang, aspek itu keinginan si pelaku, persetujuan si pelaku atau consent dari pelaku itu tidak ada bahasannya. Jadi PP 70 tahun 2020 tidak memuat satu pasal atau satu ayat pun yang menyinggung ihwal, keinginan atau kehendak si pelaku. Padahal, ini sekali lagi mengingatkan saya pada sebuah perdebatan antara saya dengan Bu Khofifah ketika beliau waktu itu masih menjabat Menteri Sosial. Bu Khofifah waktu itu bersikukuh mengatakan, ambil contoh di Jerman Mas, kata beliau, bahwa ternyata kasus residivisme di sana rendah kok setelah dikebiri. Saya katakan, ya Ibu simpulkan itu tidak salah, tapi tidak lengkap. Kenapa? Tingkat residivismenya rendah itu karena di sana, di negara yang Ibu sebut itu, kebiri kimia dilakukan berdasarkan permintaan. Jadi si predator yang minta ke otoritas hukum, tolong saya dikebiri. Jadi kita bisa bayangkan Kak, kenapa si predator akhirnya minta dikebiri? Karena di sininya, di khazanah berpikirnya, dia sudah punya kesadaran. Oh iya ya, saya sudah menyakiti anak-anak. Oh iya ya, saya ini sudah menjadi monster yang berbahaya. Oh iya ya, saya harus mengubah perilaku saya. Sayang beribu sayang, alat kelamin saya, tanda petik tidak juga terkendali. Ini saya sudah lurus, sudah berada di jalan yang benar, tapi alat vital saya tetap berpotensi menjadi senjata yang mematikan anak-anak. Nah, untuk mencegah agar alat vital saya tidak melakukan kebahayaan, tolong dong saya dikebiri kimia. Nah, seperti itu kurang lebih Kak. Bahwa ternyata ini efektif kalau memang dilakukan berdasarkan kehendak si pelakunya. PP tidak memuat ketentuan tentang itu. Itu dia. Jadi berarti kalau memang itu ada unsur tindakan, tetapi tidak ada upaya untuk menumbuhkan kesadaran atau motivasi dari pelaku, lalu bagaimana ini? Pada waktu mau dikebiri dia menolak misalnya, apa jadi tidak menjadi bingung jadi? Ada 3 poin yang bisa saya katakan terkait itu. Pertama, PP 70 tahun 2020 tidak semata-mata bicara kebiri kimia bagi predator, tidak. Ternyata selain kebiri kimia, pada waktu yang bersamaan kepada predator juga dikenakan sekian banyak bentuk rehabilitasi. Rehabilitasi psikis, rehabilitasi spiritual, rehabilitasi sosial. Jadi anggaplah kalau kebiri ditujukan ke fisiknya, sementara rehabilitasi tadi menyasar isi kepalanya, mengubah gaya hidupnya.
Kalau kemudian komprehensif, fisik, psikis, gaya hidup, sosial, dan seterusnya diutak-atik, diintervensi secara positif, maka sekali lagi kita patut berharap bahwa ternyata kebiri kimia ini akan efektif. Itu satu hal. Jadi jangan semata-mata hanya bicara tentang kebiri, tapi juga harus disertai dengan rehabilitasi secara lengkap. Ini satu-satu ya. Satu. Yang kedua, ini unik nih. PP 70 tahun 2020 menyebut bahwa sebelum dilakukan kebiri, dengan kata lain setelah jatuh vonis hakim, tetap harus dilakukan penilaian klinis terhadap si predator. Ada kemungkinan bahwa tim penilaian klinis menyimpulkan predator ternyata tidak layak untuk dikebiri. Pada tahap penilaian klinis itulah saya bayangkan tim penilai klinis juga akan bertanya kepada si predator, Anda paham tidak tentang kebiri kimia? Anda paham tidak bahwa Anda itu bisa berbahaya kalau tidak dikebiri? Anda paham tidak bahwa kebiri itu akan bisa membuat Anda menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab dan seterusnya? Kalau penilaian tim klinisnya disertai dengan proses edukasi, maka mudah-mudahan aspek kehendak atau keinginan atau consent dari si pelaku akan muncul. Sehingga dia tidak lagi menyikapi kebiri sebagai bentuk balas dendam yang dilakukan oleh negara, tapi memang bertitik tolak dari kesadaran, oh iya ya, memang ternyata kebiri itu bermanfaat bagi anak-anak dan khususnya bagi saya. Memang ada persoalan hukum juga di balik itu. Berarti jangan-jangan tim penilaian klinis bisa membuat simpulan yang menganulir putusan hakim. Kesannya demikian, tapi mungkin nanti kita bisa diskusikan tentang itu. Begitu bukan berarti sebuah kompleksitas tanpa solusi. Itu tetap ada solusinya. Tapi yang ingin saya katakan, ringkas kata ringkas cerita Kak, benar. Harus ada kehendak atau persetujuan dari si predator. Kapan itu predator akan digali kehendak atau keinginannya? Paling tidak mudah-mudahan sebelum jatuh vonis maupun saat penilaian klinis diselenggarakan. Ya, berarti penilaian klinis ini arahnya adalah untuk membuka kesadaran dari pelaku ya. Jangan diarahkan sehingga tidak ada unsur pemaksaan tadi. Saya harap begitu. Walaupun idealnya adalah kesadaran atau persetujuan itu, kehendak itu sudah muncul, sudah terbangun pada diri pelaku sebelum jatuh vonis. Jadi sebelum hakim mengetok palu, tok tok tok, hakim sudah tahu bahwa terdakwa memang setuju untuk dikebiri. Terus bagaimana? Nah, saya usul ke pemerintah bahwa di samping membuat aturan-aturan yang lebih teknis oleh kementerian dan lembaga terkait, pemerintah sebaiknya komunikasi dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Tujuannya apa? Agar selama proses persidangan berlangsung, si terdakwa ini juga bisa diedukasi, juga bisa dieksplorasi oleh majelis hakim tentang pemahaman dia, tentang persetujuan dia untuk dikebiri, lalu diedukasi. Sehingga harapannya ketika jatuh putusan hakim, maka pada momen itu hakim mengatakan terdakwa dikebiri, itu juga bertitik tolak dari persetujuan atau kehendak si terdakwa sendiri. Gitu Kak. Mungkin nggak setelah diputuskan, lalu penilaian klinis tiba-tiba yang semula oke, sudah dianggap setuju, tiba-tiba menolak, tidak mau. Nah, mungkin nggak itu tindakan itu dihentikan atau tidak jadi dilaksanakan? Kalau mengabaikan kehendak si pelaku berarti bukan rehabilitasi dong. Ya, makanya. Jadi bisa berubah kalau bisa berubah. Dan itu bisa menganulir keputusan hakim. Itu yang tadi saya katakan, kompleksitas hukumnya akan muncul di situ. Nah, untuk mencegah adanya kompleksitas hukum, bahkan mungkin bisa dianggap sebagai sebuah anomali hukum, penyimpangan hukum semacam itu, maka sekali lagi coba komunikasi dengan Mahkamah Agung, komunikasi dengan pihak Kejaksaan Agung, agar para hakim dan para jaksa juga sesegera mungkin mengeksplorasi sekaligus mengedukasi terdakwa tentang betapa bermanfaatnya kebiri kimia. Ya. Nah, satu hal yang saya tanyakan juga, di situ juga di PP itu, kalau tidak salah ditentukan bahwa kebiri ini, tindakan kebiri ini tidak diberikan kepada pelaku anak-anak. Ya. Gimana itu? Saya membayangkan pemerintah membayangkan gitu. Membayangkan ini tumpah, saya geser dulu. Pemerintah pukul rata.
bahwa yang disebut anak-anak adalah usia 0 tahun, berarti dari dalam kandungan sampai sebelum 18 tahun. Pukul rata itu anak-anak. Itu rumusan hukum. Tapi kalau kita telisik dari sisi psikologis, spesifik psikoseksual mereka, beda jauh, Kak. Usia 0 sampai 17 tahun itu ternyata panjang sekali dan perbedaannya signifikan sekali. Konkret ya. Mari kita bandingkan anak umur 3 tahun dengan anak umur 17 tahun. 17 tahun. Berdasarkan undang-undang masih sama loh ya kategorinya, yaitu usia anak-anak. Iya, ya, betul. Tapi dinamika psikoseksual mereka pasti berbeda tajam. Pada anak usia 17 tahun, pasti sudah ada ketertarikan seksual. Ini kita bicara umum lah ya. Pasti sudah ada ketertarikan seksual. Iya. Pasti maaf sudah bisa terangsang secara seksual. Baik lewat rangsangan visual, rangsangan kinestetik, sentuhan maksud saya, rangsangan auditori, pendengaran. Pastilah itu. Bahkan kalau kemudian kematangan psikoseksual macam itu tidak tersalurkan secara baik, tidak tertutup kemungkinan anak umur 17 tahun melakukan kejahatan seksual. Betul. Dengan demikian, kalau pemerintah memahami adanya perbedaan dalam tingkat kematangan seksual sesama anak, usia anak dipilah ke dalam sekian fase, maka justru mungkin pemerintah akan berubah pikirannya. Menganggap, oh iya ya, betapapun masih berada dalam rentang usia anak-anak, tapi pada usia pubertas, boleh jadi anak ini butuh kebiri. Kebiri rehabilitasi, bukan kebiri retributif. Dan bagian dari kebutuhan ya. Bagian dari kebutuhan anak itu. Bagaimana kemudian anak akan bisa melakukan pengelolaan terhadap hasrat seksualnya secara lebih beradab, secara lebih bertanggung jawab, sesuai tuntunan agama, tuntunan nilai masyarakat, dan seterusnya. Jadi saya tidak akan pukul rata mengatakan kebiri adalah haram bagi anak-anak. Saya akan katakan, lihat dulu anak-anak usia berapa. Tingkat kematangan psikoseksualnya seperti apa. Resiko kejahatannya seperti apa. Boleh jadi kalau semua ini sudah ditakar, jangan-jangan kebiri kimia justru cocok bagi mereka. Kebiri dalam pengertian rehabilitasi. Ya. Nah, ini yang mungkin akan membuat beberapa yang mungkin sama seperti pada waktu Mas Reza masih tidak setuju, anti dan sebagainya ya. Karena ini juga akan membuka kesadaran bahwa nanti eksekutornya ya, kan itu dokter yang selama ini dianggap sebagai melanggar sumpah dokter. Tapi kalau konteksnya adalah pengobatan, rehabilitasi, justru untuk kepentingan terbaik bagi pelaku dan sebagainya, berarti tidak ada masalah ya. Saya ingat Kak, sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu undang-undang yang memuat hal ihwal kebiri itu disahkan, dari balkon Komisi 8 DPR RI saya simak tuh bagaimana para kolega dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menentang. Ya, saya bisa dikoreksi kalau penggunaan kata saya salah. Tapi intinya teman-teman dari Ikatan Dokter Indonesia ingin mengingatkan kami terikat pada sumpah profesi, pada etika kedokteran. Tugas kami menyembuhkan, bukan menganiaya orang, termasuk pelaku sekalipun. Nah kalau konteksnya penyembuhan, saya menangkap, pemahaman saya adalah kalau ternyata kebiri kimia adalah penyembuhan, seperti kata Kak Seto barusan, maka boleh jadi teman-teman dokter tidak akan menentang itu. Dan memang menurut saya semestinya tidak menentang itu. Kenapa tadi saya katakan di poin paling awal, ternyata kebiri, istilah yang dipakai bukanlah pidana tambahan. Kebiri adalah tindakan. Tambah lagi ada rehabilitasi. Tambah lagi ada penilaian klinis. Pengobatan berarti ini. Mudah-mudahan teman-teman dokter ya bisa satu persepsi sehingga resistensi atau penolakan menjadi eksekutor kebiri akan bisa direvisi menjadi oke, kami siap menjadi eksekutor kebiri. Ya. Nah, sekarang ini kan berbicara mengenai dorongan seksual ya. Mungkin apa libido yang mungkin meledak-ledak bisa ditekan, bisa dikendalikan dan sebagainya. Nah, tetapi seberapa juga peran dari mungkin apakah itu hukuman atau tindakan dan sebagainya yang mengubah pola pikirnya. Gimana? Apalagi begini, ada riset juga yang mengatakan, jangan salah loh, perilaku kejahatan seksual motifnya belum tentu seksual.
perilakunya seksual, motifnya berbentuk seksual. Oke, itu kenyataan hasil studi yang sama sekali tidak bisa kita kesampingkan. Ya. Karena itulah ada penilaian klinis. Ada penilaian klinis. Ketika terjadi kondisi seperti yang Kak Seto katakan barusan, bagaimana mengubah pikiran. Kalau ternyata hasil penilaian klinis mengatakan bahwa ternyata modifikasi perilaku dan kognitif saja dianggap sudah mencukupi, perubahan perilaku dan berpikir saja sudah mencukupi, tanpa harus ada kebiri kimia, ya berarti penilaian klinisnya apa simpulannya? Tidak layak dikebiri. Tidak perlu dikebiri. Cukup dengan rehabilitasi psikis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi yang lain-lain itu. Nah, pertanyaan Kak Seto mempertegas posisi saya untuk mendukung kebiri kimia di Indonesia, karena kebiri kimia di Indonesia berdasarkan undang-undang, berdasarkan PP, ternyata bukan bentuk penyengsaraan terhadap pelaku, tapi sungguh-sungguh merupakan bentuk rehabilitasi. Ya. Tapi proses penilaian ini kan bukan seminggu 2 minggu kan, proses panjang kan. Ini juga nih ada kekosongan pasal, kekosongan aturan di dalam PP itu. PP itu hanya menyebut bahwa penilaian klinis maksimal bisa dilakukan 2 kali. Jadi seolah-olah setelah dilakukan penilaian klinis, baik itu sekali maupun 2 kali, setelah itu tidak ada lagi penilaian klinis. Padahal boleh jadi kebirinya harus dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ya saya cuma bisa mewanti-wanti saja kepada pemerintah bahwa mudah-mudahan pada saat rehabilitasi dijalankan, penilaian klinis sesungguhnya tetap diselenggarakan pula. Jadi walaupun tidak lagi menggunakan istilah penilaian klinis, tapi esensinya tetap diselenggarakan selama berlangsungnya program rehabilitasi terhadap diri si pelaku. Harapannya begitu. Nah, yang melakukan penilaian klinis ini sudah ada di dalam PP, Kak. Ada sebuah tim, di dalamnya ada dokter, ada psikiater, dan saya juga berpikiran ada sejawat dari psikologi. Ya, dan itu terus mengamati selama pelaku ini berada di dalam masa tahanan dong. Harapan saya demikian. Harapan saya demikian. Nah, itu yang nanti akan dirumuskan dalam aturan berikutnya. Ini kan PP, peraturan pemerintah. Harus diturunkan oleh kementerian dan lembaga terkait. Misalnya Kementerian Kesehatan, mungkin Kementerian Sosial, mungkin Kementerian Tenaga Kerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, oleh Kementerian Kesehatan akan ada mudah-mudahan aturan-aturan, panduan-panduan yang lebih teknis tentang bagaimana penilaian klinis itu diselenggarakan. Berapa kali, berapa lama, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, kita tunggu saja gimana pelaksanaannya ya, karena bagaimana juga kan kita semua arahnya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, untuk perlindungan pada anak, karena ya tadi Mas Reza katakan bahwa ini kan fenomena gunung es ya. Apalagi yang tadi yang mungkin jarang sekali terungkap, pelaku adalah perempuan. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin tidak menjadi kewaspadaan atau catatan bagi para aktivis perlindungan anak ya. Jadi kalau saya ingin katakan begini, supaya kita tidak bias gitu ya. Kejahatan seksual terhadap anak juga bisa dilakukan oleh sesama anak. Kejahatan seksual terhadap anak juga bisa dilakukan oleh predator perempuan. Konsekuensinya, kebiri kimia menurut saya sepatutnya juga bisa dikenakan kepada pelaku dewasa, itu pasti, tapi juga dipertimbangkan dikenakan terhadap pelaku anak-anak usia tertentu. Dengan kondisi psikoseksual tertentu. Demikian pula kebiri kimia semestinya tidak hanya dikenakan kepada pelaku laki-laki. Kalau dianggap perlu, maka pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang pelakunya berjenis kelamin perempuan juga bisa dikebiri. Itu ya. Jadi lebih lengkap ya. Lengkap. Ya. Jadi ini bukan hanya sebuah regulasi untuk laki-laki katakanlah begitu, tapi regulasi untuk seluruh warga negara. Ya, catatan saya sudah lengkap. Ya, mungkin kalau nanti ada diskusi dan berbagai kesempatan, saya kadang juga menulis, jadi bahan ini akan menjadi bahan yang sangat berharga untuk saya. Barusan Kak Seto sebut kata korban nih. Iya. Tadi kita sudah singgung tentang predator, perlakuan bagi predator, kebiri bagi predator, bagi pelaku. Sekarang kita harus geser nih Kak, supaya seimbang nih. Dalam situasi kejahatan kan bukan hanya ada pelaku, tapi juga ada korban. Korban, betul. Kak Seto pasti jam terbang tinggi menangani korban. Apa yang Kak Seto lihat pada mereka, Kak?
Iya, memang saya jumpai suatu situasi yang memang sangat mencekam, menyedihkan ya, membuat kita juga ikut membara hatinya ya terhadap para pelaku atau para predator ini. Tapi beberapa yang saya temukan adalah para korban-korban ini hilang segala kebanggaan atau kepercayaan dirinya, konsep dirinya yang positif dan sebagainya. Jadi beberapa bahkan menyatakan akan mengakhiri hidupnya, atau kemudian ada yang menyatakan tidak akan menikah atau berkeluarga. Kemudian di beberapa juga wah ingin balas dendam, kalau perlu saya mau bunuh dengan tangan saya sendiri dan sebagainya itu. Jadi memang sangat kompleks suasana psikologis dari anak korban dari kekerasan seksual ini. Dengan penderitaan, dengan kesengsaraan, dengan kehinaan yang sedemikian berat itu, lantas apa yang harus kita lakukan, Kak, terhadap para korban? Iya, kadang-kadang kita sibuk dengan pelaku. Wah harus digini, harus dihukum kebiri dan sebagainya. Tapi kita melupakan korban. Nah, saya ingat Undang-Undang Perlindungan Anak ya tahun yang sebelum 35 ya. Tahun 2014. Iya, ya 35 tahun 2014 itu misalnya pasal 69 ya. Itu misalnya dinyatakan bahwa negara wajib atau bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada para korban kekerasan seksual ini. Negara wajib dan bertanggung jawab. Ya. Negara itu siapa? Ya, dari mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga negara yang lain. Itu bisa KPAI, bisa LPSK, Komnas HAM, dan sebagainya. Wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus. Ya. Bentuk konkretnya perlindungan khusus itu apa? Ya, misalnya dengan cara edukasi tentang kesehatan reproduksi, bagaimana juga tentang nilai kesosialan, agama, memberikan rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pada pemulihan dan sebagainya. Jadi upaya-upaya itu untuk membangkitkan kembali semangat hidupnya, konsep diri yang positif, yang selama ini ya tadi sampai mau mengakhiri hidupnya dan berbagai. Kalau kita asumsikan bahwa penderitaan korban ini sedemikian parah, berarti kan kegiatan atau program pemberian perlindungan khusus itu bisa berlangsung dalam jangka waktu panjang, dong, Kak? Iya, betul. Wah, negara siap tidak itu? Ya, harus siap. Ini resiko ya. Ini kan bagian dari mungkin anggaplah kegagalan negara melindungi warganya, melindungi anak-anak korban dari kekerasan tadi. Tapi sisi lain enak juga jadi pelaku. Pelaku dikebiri, tadi saya katakan kebiri untuk rehabilitasi berarti pengobatan. Ya masa tidak ada sih bentuk tanggung jawab dari si pelaku? Iya, saya kira di pasal 71 kalau tidak salah ya, itu kan ada hak dari korban untuk mengajukan ke pengadilan hak restitusi. Jadi ini diperoleh dari korban, diperoleh dari pelaku. Maaf saya potong, restitusi itu apa? Ya ganti rugi finansial ya. Dan itu kalau misalnya katakanlah pelaku ini dari warga yang tidak mampu, miskin dan sebagainya, ya harus diambil oleh negara. Begitu. Saya ketawa ini getir nih. Yang memerkosa si pelaku, yang memerkosa si anak si pelaku. Tapi kemudian malah negara ketiban pulung harus bayar ganti rugi. Ya, itu sebagai bagian dari tanggung jawab negara yang katakanlah kegagalan negara melindungi warganya. Bisa bangkrut, Kak. Ya. Kalau kita yakini bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia itu banyak jumlahnya. Dan mungkin banyak dari mereka yang tidak mampu bayar restitusi, bayar ganti rugi. Kemudian diambil alih oleh negara, bangkrut negara, Kak. Ya, itulah pentingnya upaya-upaya artinya bukan hanya di hilirnya saja, tapi di hulunya juga bagaimana mengkampanyekan perlindungan pada anak, memberdayakan masyarakat. Misalnya ide kami dulu membentuk semacam satgas atau seksi perlindungan anak sampai ke tingkat RT, RW dan seterusnya. Jadi bagaimana negara memobilisasi masyarakat juga untuk saling melindungi anak-anak di wilayahnya masing-masing begitu. Sparta, oke masuk anak. Seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga. Di titik hulu nih ya. Ya. Apalagi? Ya berbagai upaya-upaya mungkin juga di tingkat desa ya, beberapa wali kota misalnya sebelumnya juga membuat perlindungan anak tingkat desa dan sebagainya. Artinya
bagaimana seluruh pemangku kepentingan perlindungan anak dilibatkan. Jadi ini negara diharapkan bukan hanya sekedar menunggu saja, tapi menggerakkan juga seluruh potensi untuk ke arah perlindungan anak. Begitu. Di titik hilir itu kan Undang-Undang Perlindungan Anak sudah direvisi 3 kali. Ya. Dan semua revisinya fokus pada pelaku. Kemudian sekarang sudah ada PP 70 tahun 2020. PP khusus bicara tentang kebiri, lagi-lagi pelaku. Ada tidak regulasi atau sejenisnya di titik hulu yang menurut Kak Seto harus diperkuat? Di titik hulu ya, berarti Ya, pencegahan betul, kan? betul. Kak Seto tadi bicara pencegahan. Iya, saya kira itu RUU Ketahanan Keluarga itu ya. Bagaimana itu betul-betul direalisasikan sehingga betul-betul bisa membuat keluarga itu ya terlindungi, aman. Menjadi pondasi. Ya, dasar dari perlindungan anak yang mengarah kepada ya katakanlah sekarang ada kota layak anak, kabupaten layak anak. Ya dimulai mungkin sampai kelurahan layak anak, RT RW layak anak dan keluarga layak anak. Poin bagus. Gitu. Jadi ini akan bikin seimbang ya. Ada undang-undang yang katakanlah heavy-nya fokusnya di pelaku. Ya. Di titik hilir berarti bicara tentang penindakan. Ya. Dan harus ada undang-undang di sisi hulu bicara pencegahan yaitu RUU Ketahanan Keluarga. RUU Ketahanan Keluarga.